Sirah Nabawiyah, dan tema kita pada malam hari ini adalah Ghazwatu Banil Mustaliq, perang Bani Mustaliq atau perang Al-Muraisi, ya, Al-Muraisi, dan juga kisah Hadithul Ifk. Karena satu paket ini, kejadian Hadithul Ifki atau berita bohong ini terjadi setelah perang Bani Al-Mustaliq dan pernikahan Nabi dengan Juwairiyah binti Al-Harith ibn Dirar radhiyallahu anha, yang mana Juwairiyah ini adalah Ummul Mukminin, salah seorang ibunda kita, istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah pernikahannya? Nah, kita bahas nanti. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang perang Yahudi Bani Quraidah. Sebelum saya menyampaikan tentang perang Bani Al-Mustaliq, setelah perang Bani Quraidah, setelah 700 Yahudi Bani Quraidah dihukum mati, di penggal lehernya, sebagian dari kaum wanita, ya, dijadikan budak, dan juga anak-anak mereka yang masih kecil. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk membunuh Salam ibn Abi Al-Haqiq. Salam Ibn Abi Al-Haqiq ini, dia adalah, ya, salah seorang dedengkot kriminal kaum Yahudi. Dialah otak, ya, dari perang Khandaq. Dia aktor intelektualnya gitu. Dia yang mendatangi orang-orang Quraisy yang memprovokasi, ya. Dan Salam ibn Abi Al-Haqiq yang berjulukan Abu Rafi', dipanggil Abu Rafi', dia ini senantiasa menghina Nabi, menghina Nabi yang mulia. Nah, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tegas. Jadi baca sirah Nabi secara utuh. Naam, Nabi itu orang yang lembut, orang yang sangat santun dalam kondisi tertentu. Tetapi Nabi yang mulia, jangan salah, Nabi yang mulia juga memerintahkan, ya, beberapa orang untuk dibunuh. Nabi perintahkan, Pak. Ketika Fathu Makkah, Nabi menyampaikan beberapa orang nama. Cari orang ini penjahat perang, kata Nabi. Kalau ketemu, bunuh dia, sekalipun dia bergelantungan atau sembunyi di sekitar Ka'bah. Bayangkan, di dalam Masjidil Haram. Nabi tegas, bunuh dia. Dia penjahat perang, otaknya gitu, ya. Dan Nabi juga pernah membunuh. Di perang Uhud, Nabi membunuh. Cuma sekali Nabi membunuh di perang itu. Orang yang memang sangat jahat sekali gitu. Nah, ini tolong dibaca sirah dengan utuh. Jangan cuma membaca sirah itu sepotong-sepotong, giliran umat Islam semangat jihad, Nabi enggak seperti itu. Nah, ini upaya untuk melemahkan semangat jihad kaum muslimin. Ya. Jadi Nabi yang mulia ada saatnya tegas, ada saatnya santun.
kondisional. Nah, Nabi yang mulia sangat faham sosok penjahat perang ini nih, Salam ibn Abi al-Haqiq. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan keinginannya itu, kemudian ya sahabat yang mulia dari kabilah Bani Khazraj datang kepada beliau ya untuk menyampaikan, ya Rasulullah, kami sambut panggilanmu ya Rasulullah. Pimpinannya Abdullah ibn Atiq dari Khazraj. Kenapa? Karena mereka tidak mau kalah juga, karena di perang ya, di perang Khandaq Bani Quraidah, Ka'ab ibn Ashraf sebagaimana saya sampaikan kemarin itu dibunuh oleh salah seorang dari suku Aus. Nah, bersaing terus kan, Aus dan Khazraj. Waduh, kalau Aus berhasil membunuh suku Aus, kami juga ingin dong ya membahagiakan Nabi. Nah, maka dari suku Khazraj datang Abdullah bin Atiq, hingga akhirnya kemudian Nabi mengizinkan, silakan. Maka pasukan bergerak menuju Khaybar, karena dia sembunyi di Khaybar ya, di Khaybar. Hadirin sekalian, sehingga cerita Abdullah ibn Atiq bersama pasukannya itu, beberapa orang ya berhasil masuk ke dalam benteng Khaybar kuat. Kemudian ada benteng Abu Rafi'. Jadi mereka itu punya benteng-benteng dulu begitu cara mempertahankannya. Bentengnya tinggi-tinggi Pak, dan setiap benteng dilumuri semacam minyak biar licin, orang nggak bisa naik gitu. Begitu. Maka kemudian Abdullah bin Atiq berhasil melaksanakan tugasnya membunuh Salam ibn Abi al-Haqiq. Ini dedengkot Yahudi Pak, yang sangat jahat, yang sangat keji lisannya kepada Nabi itu, menghina Nabi terus, menyakiti Nabi ya. Nabi beberapa kali Pak memerintahkan semacam itu. Nah, jadi kenali Nabi dari sosok ininya gitu, utuh membaca sirahnya dong, jangan sepotong-sepotong gitu ya. Jangan gini umat Islam tegas maka digembosi gitu. Nah, ini tidak benar ya. Itulah pentingnya kita mengkaji sirah Nabawi secara utuh. Hadirin sekalian, maka beliau datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi yang mulia tersenyum. Nabi mendoakan kebaikan untuk sahabat Abdullah bin Atiq dan para sahabatnya yang bergerak menuju Khaybar, berhasil membunuh Salam ibn Abi al-Haqiq atau Abu Rafi'. Hadirin sekalian, kemudian setelah itu Nabi yang mulia memerintahkan Muhammad ibn Maslamah. Ini sebelum perang Bani Mustalik ya. Muhammad bin Maslamah ini Pak, sahabat Nabi, panglima perang yang terkenal keberaniannya. Dia juga kalau diberikan tugas oleh Nabi nggak banyak bicara ya. Pernah juga beliau membunuh seorang Yahudi atas perintah Nabi. Ini Muhammad bin Maslamah. Nggak banyak-banyak, beberapa orang masuk ke benteng itu, temui, langsung dipenggal lehernya Pak. Nah, gini-gini harus difahami saudaraku. Kenapa? Karena memang seperti itu. Jangan sampai kita ya ketika mendengar umat Islam kemudian tergerak untuk berjihad, ruh jihadnya muncul, kemudian digembosi dengan ini radikalisme. Enggak seperti itu. Ada ajaran jihad dalam Islam ya. Tahu kenapa Pak mereka menghembuskan seperti itu? Karena mereka takut umat Islam kalau sudah ya
semangat jihadnya, ruh jihadnya hidup, mereka takut. Kenapa umat Islam kalau berperang yang dicari apa? Kematian. Nah memang sekarang ini saya bicara begini Pak, oleh sebagian orang dikatakan radikal Pak, begitu. Mungkin juga ada di sini ada intel juga, nggak apa-apa. Udah sering saya diintelin. Ting soleh intel nala. Saya bicara begini Pak, ada yang melaporkan di sebuah masjid. Saya ngaji sirah nabawiyah gitu loh, ngabas perang disebut radikal Pak. Saya bilang kalau ada orangnya saya akan ajak ngopi gitu kan, duduk bersama, kita ngobrol saja gitu loh. Nabi itu wa innaka la'ala khuluqin azim, benar. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala, sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Tetapi ingat Nabi yang mulia ketika mendakwakan Islam itu ada ghazawat, ada perang demi perang. Justru mengkaji ghazawat Rasul, perang-perang Nabi, kita makin tahu kesempurnaan akhlak Nabi Pak. Hadirin sekalian, mustahil di dunia ini ya kita ingin manusia itu damai semua Pak, tentram semua gitu. Mustahil, jangan yang tidak-tidak lah gitu. Jelas tidak? Ini bukan di surga Pak, di dunia Pak. Dari dulu seperti itu, betul tidak? Pergumulan atau peperangan antara hak dan batil akan senantiasa ada Pak. Dari dulu sampai sekarang itu akan terus ada gitu loh. Bukan hal baru, bukan hal baru. Perang antara ahlul hak dan ahlul batil bukan hal yang baru, dari dulu ada terus. Nah sekarang umat Islam dilemahkan ruh jihadnya Pak. Nah jadi kalau membahas tentang agar umat termotivasi bangkit kembali kepada agamanya, radikal. Saya khutbah Jumat di sebuah masjid dikatakan ini masjid terpapar radikalisme di Bandung Pak. Padahal saya bilang coba disimak tuh rekamannya, siapa yang mau laporkan, bawa ke sini, saya bilang. Aneh enggak? Aneh Pak. Nah sekarang kan memang kita ngebahas sirah nabawiyah kan, sampai pada perang demi perang. Ini saya bilang ini ngaji bukan baru kemarin. Saya di majelis ini Pak sudah 13 tahun. Nah itu kan baru-baru wajahnya kan, dari 2005 sudah pada majelis sampai sekarang. Saya habis itu kalau saya sedang ada acara keluar dari masjid sebelum begini Pak, masjidnya Pak udah 4 kali pergantian masjid nih. Tampilan masjid ada Pak Haji Aman nih, senior kami, alhamdulillah. Damang Pak Haji Aman, alhamdulillah. Senior yang baru-baru harus tahu ya, karena yang baru-baru nggak paham siapa yang berjuang mendirikan pondok ini ya. Pak Haji Aman termasuk muassis pesantren ini ya, alhamdulillah ya. Dia bukan baru kemarin, hanya sekarang saja nggak bahas ginian langsung dilaporin gitu, aneh Pak. Emang harus sabar sampai April ya. Sabar memang. Duh, ngebahas dikit-dikit laporin gitu Pak. Sampai sebuah masjid sekarang, Ustadz mohon maaf katanya, DKM dimarahin dari atas. Kenapa dimarahin? Ya Ustadz nyung-nyung politik terus. Numana saya bilang politik naon. Dah antum salah, antum ngundang saya ngisi masalah akhir zaman, betul gak? Fitnah akhir zaman, panitia yang minta saya sampaikan di akhir zaman kan. Apa diantara fitnahnya? Munculnya para pemimpin yang pandai berdusta, saya bilang kan, saya sampaikan begitu kan, fitnah akhir zaman itu, betul nggak? Salah antum, nggak ada bang undang saya ngasih tema itu, saya bilang. Dia mohon maaf Ustaz, jadi sekarang berhenti dulu Pak, sabar sampai April aja. Mudah-mudahan ya Allah berikan pemimpin yang saleh, amin. Luar biasa. Sekarang 2018, 2019
6 saya udah ngisi pada maghrib di sini Pak, kajian ya. Sampai sekarang pada maghrib ini Pak. Jadi intinya saya mengajak kajian sekalian memang harus disampaikan ya. Nah jadi Nabi yang mulia memerintahkan orang-orang untuk dibunuh. Ini penjahat perang kata Nabi ya. Sampai ada yang dibunuh Pak di dekat Ka'bah itu, kecuali ada seorang yang bernama putranya Abu Jahal, Ikrimah namanya, Ikrimah ibn Abu Jahal. Dia kabur, dia datang kepada Nabi masuk Islam ya. Setelah musyawarah Nabi maafkan dan bagus keislamannya sampai syahid di perang Yarmuk. Di perang apa? Yarmuk. Nah, begitu hadirin sekalian ya. Jadi penting sekali. Dan Nabi yang mulia setelah itu mengirim pasukan berjumlah 30. Ini 30 ini Pak, kalau jumlah sedikit namanya sariyah ya. Nabi tidak ikut apa namanya sariyah, perang kecil lah gitu. Nabi itu nggak ikut. Berkuda mereka ya, yang memimpin Muhammad ibn Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini di zaman Umar bin Khattab dipercaya sebagai sekarang ketua KPK. Apa KPK? Oh tegas. Kalau ada yang mencurigakan, kata Umar datang itu di Syam, ke Syam langsung. Kalau udah datang Muhammad bin Maslamah langsung, waduh, gawat ini, ada yang nggak beres gitu. Sahabat tuh tahu Pak, kalau Muhammad bin Maslamah datang itu berarti ada yang nggak beres nih. Benar, tapi sahabat luar biasa Pak. Ditegur, diingatkan keras, mereka itu luar biasa, langsung kembali kepada jalan yang benar. Jadi bukan berarti para sahabat nggak buat salah, bukan malaikat. Bikin salah juga, mereka diingatkan kembali gitu, mereka itu bukan ngeyel, diingetin tuh malah cari pembenaran kan. Udah jelas salah gitu kan, nyari dalil, cocokologi ujungnya, cocok-cocokan. Nah, jadi mencari pembenaran gitu kan. Jadi kalau cocokologi mah bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran atas yang dia kerjakan. Hadirin sekalian, maka bergerak pasukan ini menuju Al-Qarta, sebuah tempat dari Madinah lumayan jauh ini, di pinggiran Doriyah. Di sana ada kabilah Bani Bakar. Nah, kabilah Bani Bakar ini suka apa? Suka ngerongrong. Ini kabilah kecil sebenarnya Pak, Arab Baduy gitulah. Jadi mereka itu menunggu itu. Kalau mau muslimin lemah, mereka datang ganggu ke Madinah Pak, ngerongrong. Dari Madinah perjalanannya 7 hari 7 malam, jauh juga. Hampir sama dari Madinah ke Mekah gitu kan, jauh juga Pak. Ini kabilah-kabilah kecil. Nah, maka hadirin sekalian, mendengar Muhammad bin Maslamah datang ke sana, ciut mental mereka, kabur mereka Pak. Ya, mereka kabur, ditinggalkan harta benda mereka, maka kemudian dibawa oleh para sahabat ya. Nah hadirin sekalian, ada yang berhasil ditangkap. Siapa namanya? Sumamah ibn Asal al-Hanafi. Ini pemuka Bani Hanafiyah, Bani Bakar Bani Hanafiyah. Jadi Sumamah ini Pak, seorang nanti masuk Islam dia, sahabat yang luar biasa keislamannya ya. Nah dibawa dia, kemudian diikat di tiang Masjid Nabawi. Kan dulu ada tiang-tiang Masjid Nabawi di waktu itu dari batang pohon kurma ya. Jangan kayak yang sekarang. Masjid Nabawi zaman dulu kayak gimana sih gitu, pelepah kurma pada batang tuh kurma jadi tiang-tiangnya diikat. Kalau kemarin saya sampaikan tentang Abu Lubabah, sekarang siapa namanya? Sumamah. Nanti ada tiang-tiang sekarang diberi nama. Di Raudhah itu ada nama-nama tiang Abu Lubabah ada. Itu dulu diikat di sana. Sekarang masih ada. Kalau kita masuk ke Raudhah itu ada nama-nama tiangnya Pak ya. Nah hadirin sekalian, maka Sumamah diikat, tawanan kan, diikat, yang lain kabur Pak. Muhammad bin Maslamah bawa rampasan perang banyak, datang ke Madinah.
Kemudian ya, hadirin sekalian, Nabi yang mulia bertanya, "Ya Sumamah, madza turid?" Apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, "Enggak ada Muhammad, saya baik-baik saja." Apa kata dia? "Jika kamu ingin membunuh, maka kamu membunuh orang yang berhak dibunuh. Jika engkau memberi kenikmatan, maka engkau telah memberi kepada orang yang bisa berterima kasih. Dan jika kamu ingin harta benda, maka mintalah, pasti akan diberi." Ini kata Sumamah gitu. Udah Nabi tinggalkan. Besoknya datang lagi, "Ya Sumamah, madza turid?" Engkau ini mau apa? Apa yang kamu inginkan? Ngomong gitu lagi. "Muhammad, enggak ada yang aku inginkan. Kalau engkau ingin membunuh, engkau membunuh orang yang tepat. Tapi kalau engkau ingin memaafkan, maka orang yang dimaafkan nanti akan berterima kasih kepada engkau. Atau kalau engkau ingin harta, bebaskan dia, akan diberikan harta sesuai dengan yang engkau inginkan." Masih begitu ngomongnya, Pak? Pergi lagi. Kemudian kali ketiga Nabi yang mulia menyampaikan lagi. Sampai akhirnya kemudian Nabi agak lama nih. Nabi memberikan kepada Sumamah ya beberapa kalimat, sampai kemudian Sumamah akhirnya dia menyampaikan keislamannya. Luar biasa. Lihat kalimat Sumamah ketika dia masuk Islam. Ya, sahabat tuh melihat berdua gitu diajak oleh Nabi yang mulia. Hadirin sekalian, kemudian dia langsung berangkat ke kamar mandi gitu, ke tempat mandi, dia mandi, dia balik lagi. Kata para sahabat, ini ada apa dengan Sumamah, dengan Nabi, kan berdua kan? Sambil dia balik lagi, dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dia tokoh, Pak, Bani Hanifah. Apa kata dia? "Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci di muka bumi ini selain agama Muhammad. Dan tidak ada wajah yang paling aku benci selain wajah Muhammad." Tapi setelah ini nih, kan dia baru dengar-dengar saja, Pak. Ketemu langsung dengan Muhammadnya, dia menyapa gue dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sekarang gak ada wajah yang paling aku cintai kecuali wajah Muhammad. Dan tidak ada ajaran agama yang dibawanya kecuali itu yang paling aku cintai gitu. Nggak ada agama yang paling aku cintai kecuali Islam. Dia masuk Islam, Sumamah masuk Islam. Lihat perannya ya. Sumamah masuk Islam, kemudian dia minta izin begini, "Ya Rasulullah, aku ingin berbuat sesuatu yang engkau akan senang dengannya," gitu. Ini lihat, Pak. Sahabat itu begitu. Dia masuk Islam, mesti dia menyampaikan apa yang bisa aku kerjakan untuk menutupi kesalahan gitu. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu akan menghapus keburukan. Sebenarnya dengan masuk Islam dia sudah beres itu kan. Cuman dia ingin membuat Rasul bahagia. "Ya Rasul, aku pinjam kuda engkau," katanya. "Mau kemana?" "Aku ingin umroh." Padahal dia ingin umroh sambil menyampaikan kepada orang-orang Quraisy. Maka diizinkan Sumamah berangkat, Pak, dari Madinah ke Mekah. Dia pacu kuda Rasul. Nabi itu tahu nggak sembarang. Datang ke Mekah, dia umroh, orang-orang Quraisy kaget. "Sumamah, itu kudanya Muhammad," katanya. Dikenal, Pak. "Anta mutabi Rasul, anta mutabi Muhammad?" "Engkau ikut agama Muhammad ya?" Kata Sumamah, "Ya, memang benar." Kurang ajar katanya. Dia pengikut Sobiah, disebut Sobiah, Pak. Jadi orang-orang Mekah, orang-orang kafir nuduh Rasul itu agama Sobiah gitu. ya. Dia ikut agama Sobiah, dia kurang ajar katanya. Apa kata dia? Dengar ya, mulai sekarang kalian akan kesusahan bahan pangan. Balik aja gitu, Pak. Bener, Pak. Kenapa? Karena memang kabilah yang memasok pangan, gandum segala macam itu, ya kan kebutuhan pokok itu, Pak. Bani Hanifah itu. Kata Sumamah, dia datang, dia mendawai kaumnya, mulai sekarang boikot, jangan dikirim ke Mekah. Bayangkan, jangan dikirim, biarkan mereka. Diancam gitu orang Quraisy, "Emang kita takut, coba aja." Udah nggak usah dikirim. Bener, Pak. Sehari, seminggu, 2 minggu, kesusahan mereka kan. Gimana diboikot itu kan, nggak ada yang bisa mengirim makanan, Pak. Wah, ini saya kira main-main Sumamah gitu.
Berarti dia didengar, betul nggak? Dia didengar oleh kaumnya. Sampai akhirnya kemudian orang-orang Quraisy mengirim kepada Nabi yang mulia, karena kalau ke Bani Hanifah dia gak berani mereka, Pak. Apa lihat kalimatnya? Muhammad, atas nama kekerabatan, kan engkau kerabat kami juga dari Bani Hashim. Wah gitu, kalau itu pengaruhnya begitu. Tolonglah rayu Sumamah tuh yang sudah ikut agama engkau, biarkan dia ngirim lagi. Kami ini kesusahan makan Muhammad, katanya. Ayolah, kalau engkau bicara dengar, kami nggak didengar bicara. Tolonglah kamu sampaikan kepada Sumamah, dia mengirimkan makanan. Kita beli, kita beri harga mahal, tapi nggak ada yang mau jual juga, gitu kan? Ya repot, betul nggak Pak? Kita banyak duit, kalau nggak ada yang mau jual gimana Pak? Ya repot. Akhirnya Nabi yang mulia memanggil Sumamah. Sumamah, katanya, hentikan itu. Lah ya Rasulullah, hentikan itu. Ya Rasul, apa engkau senang dengan ini? Aku senang, engkau luar biasa, tapi cukup, hentikan. Nurut oleh Nabi itu Sumamah. Akhirnya dia hentikan. Maka semenjak itu nanti kita akan tahu lemahnya siapa? Orang-orang Quraisy. Benar kalimat Nabi ya. Kata Nabi apa? Ya, wal'an nagzuhum wala yagzunana. Mulai sekarang kita akan memerangi mereka, mereka enggak akan memerangi kita lagi. Wa nahnu nasiru ilaihim, dan kita akan berjalan menuju mereka. Maksudnya apa? Kita akan menyerang mereka. Kalau dulu sampai tahun kelima kan, Madinah diserang terus, perang Badarnya, perang Uhudnya, perang Khandaqnya, gitu kan. Mulai sekarang kita yang bergerak menuju mereka. Kenapa? Karena rival yang terkuat muslimin Quraisy. Yahudi dulu nggak ada apa-apanya, pemakan Nabi yang pertama tuh Quraisy dulu gitu. Hiji-hiji lah dibereskan. Ya, maka nanti kita akan tahu ketika Quraisy sudah menyerah lewat Futuh Mekah, lihat dampaknya. Orang satu jazirah Arab berbondong-bondong masuk Islam. Bukan mereka nggak ingin masuk Islam, masih nunggu dulu mereka. Ini gimana sih akhir dari ya perselisihan Muhammad dengan orang-orang Quraisy, gitu kan? Ingin tahu Pak, sampai akhirnya mereka yakin Muhammad dan kaum muslimin yang hebat dan layak diikuti. Sudah mereka masuk Islam berbondong-bondong, satu jazirah Arab masuk Islam. Kembali hadirin sekalian, itu Sumamah, sahabat yang luar biasa Pak. Ya, tadi karena berinteraksi dengan Nabi. Itulah Nabi yang mulia Pak. Nabi itu hebat. Kalau bicara Pak, pasti orang terpengaruh dengan pembicaraannya gitu. Makanya kenapa orang-orang musyrik itu khawatir sekali kalau orang ketemu Nabi pasti terpengaruh gitu aja. Kan mereka beraninya di belakang. Enggak berani apa? Kalau langsung ngomong ini enggak berani Pak. Debat tuh enggak berani gitu. Belakang aja tuh ngomongnya tuh. Sekarang ada begitu, ada kan? Ada enggak? Ada yang begitu Pak. Diajak diskusi dong, apa sih kenapa nuding kami radikal terus? Undanglah kami ini duduk bersama, kita bahas apa definisi radikalisme seperti apa. Harus tuntas dulu. Wong orang masih nggak paham, masih nggak sepakat mendefinisikan tentang radikal. Tiba-tiba nuding sana, nuding sini. Tuh OPM tuh, di mana tuh? Hah? Di Papua. Nggak ada yang bilang radikal, betul nggak Pak? Aneh nggak? Itu sekelompok kriminal bersenjata, itu bahasanya gitu. Kenapa? Apa karena mereka bukan muslim ya gitu kan? Sehingga namun muslim langsung disebut radikal Pak. Sekelompok kriminal bersenjata, itu aja kan? Itu kalau orang Islam langsung Pak, oh di ini gitu. Nah jadi di sini kita harus paham saudaraku, ya. Maka mereka nggak berani Pak, karena setiap bertemu ya lihat aja lah, mohon maaf. Setiap ada diskusi ya tanya nurani kita deh. Ya, jangan jauh-jauh lah, ada penampilan para tokoh yang suka di dua kubu kan di ILC itu. Saya paling senang acara itu. Nah, iya Pak, bagus. Sok lihat ketika dipanelkan diskusi dua kubu kan, adu argumen, adu hujah, pasti tahulah tanya nurani kan, mana sih yang bener, tahu gitu. Udah orang yang memaksakan gitu kan, memperlihatkan kebodohannya, ada nggak? Ada Pak. Sama gitu kan, sama, mereka juga sama itu. Jelas tidak? Jadi nggak berani mereka itu, ya nggak berani, kalau langsung nggak berani, ya. Kenapa? Karena tahu
Lah Sumamah saja dulu kan dia belum ketemu Nabi langsung, belum, cuman qala wakila, apa istilah itu, sudah di brainwash lah, gini pokoknya Muhammad benci aja gitu kan, benci sekali lihat wajah Muhammad tuh, benci Pak. Pas dideketin, diajak ngobrol, Nabi ceritakan Islam, langsung masuk Islam itu. Sampai kalimatnya, sebelum ini kalau mendengar nama Muhammad aku enak sekali, benci, enggak ada wajah yang paling aku benci kecuali wajah Muhammad, dan enggak ada agama yang paling aku benci kecuali agama Islam. Tapi sekarang setelah bertemu langsung dengan Muhammad, enggak ada wajah yang paling aku sukai, aku cintai kecuali wajah Muhammad, dan tidak ada agama yang paling aku cintai kecuali agama Islam. Itulah Nabi yang mulia. Yang Umar saja, Umar bin Khattab, Umar ketemu langsung sama Nabi Pak, bergetar Umar itu apa, ada haibah Nabi itu Pak, begitu. Nah, jadi penting sekali. Kenapa? Karena semua paham orang menolak Nabi bukan karena akhlaknya, bukan, sepakat akhlak Nabi itu mulia, tapi karena ajaran yang dibawanya itu kan, betul enggak? Karena ajarannya itu Pak, benci sekali ya. Tapi kalau udah ketemu nabinya itu mereka tertarik kepada Nabi, banyak yang masuk Islam, begitu ya. Nah inilah kisah Islamnya Sumamah radhiyallahu anhu yang sangat terkenal, dan beliau besar jasanya ya. Tadi rupanya yang memasok kebutuhan mereka sembako itu dari Bani Hanifah Pak, giliran diboikot nggak bisa apa-apa orang Quraisy itu ya. Nabi yang mengizinkan lagi. Hadirin sekalian, kemudian Nabi yang mulia terus ya mendakwahkan Islam, sampai kemudian setelah orang-orang Quraisy udah mulai kelihatan lemahnya, Nabi tahu Pak. Maka nanti kan setelah ini kita akan mengkaji apa? Mengkaji tentang perjanjian Hudaybiyah, Sulhu al-Hudaybiyah. Ya. Itu Sulhu al-Hudaybiyah inilah yang menghantarkan kepada Futuh Mekah, penaklukan Mekah. Sekaligus ini gambaran betapa lemahnya mereka, dan secara tidak langsung mereka sudah mengakui kekuatan muslimin. Kita bedah nanti. Nah hadirin sekalian, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendapat kabar ada satu kabilah Pak, Bani Mustalik. Ini kabilah ini masih belum menyerah juga Pak, malah mereka itu makin mencari celah bagaimana caranya kita akan lawan Muhammad gitu, dari Bani Mustalik. Maka pemimpinnya ya Al Harith ibn Abi Dirar, yang dia punya putri Juwairiyah. Nah, ini salah seorang ummahatul mukminin, wanita mulia, ibunda kita, nanti kita bahas keislamannya. Al Harith ibn Abi Dirar ini terjadi perang ini tahun ke-6 Hijriah ya, tahun ke-6 Hijriah, bulan Sya'ban. Al Harith ibn Abi Dirar ya, dia pergi bersama kaumnya dan kabilah-kabilah. Jadi yang ditemui diajak gitu, ayo gabung kita perangi Muhammad gitu. Ini kata Al Harith ibn Abi Dirar. Terkumpul banyak Pak. Kemudian Nabi mendapat kabar itu, maka Nabi yang mulia mengutus sahabat ya, namanya Buraidah ibn al-Hasib al-Aslami. Coba Buraidah kamu datangi, benar enggak bahwa mereka akan datang kepada kita? Intel Nabi Pak, didatangi. Maka Buraidah mendapatkan kabar, ternyata benar ya Rasulullah, mereka itu memprovokasi kabilah-kabilah kecil Al-Arab Badui untuk datang ke Madinah. Oh baiklah. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memutuskan kita akan datangi mereka. Ini Bani Mustalik, datangi mereka, kita akan perang dengan mereka. Di perang ini Pak, orang-orang Yahudi juga ikut, orang-orang munafik. Gembongnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ikut. Ini perang pertama yang dia ikut. Ini munafik. Dulu pernah di perang apa? Di perang Uhud kan mau berangkat tuh. Berapa jumlahnya munafik? Berapa? 300. 1000 itu berangkat,
udah mau perang, mau berhadapan, 300 munafik balik ke Madinah, apa kurang ajar. Oh itu kan tidak mudah. Nabi sebagai seorang panglima kan mengkondisikan pasukan yang sudah mau berperang. Bayangkan 300-nya balik lagi, Pak. Apa kata bosnya Abdullah bin Ubay bin Salul? Ngapain perang melawan mereka? Kalian bodoh sekali. Ini sama dengan menyerahkan nyawa. Muhammad sih ikut pendapat anak-anak muda, kita orang-orang tua nggak didengar. Udah balik lagi. Itu udah mau perang, Pak. Kurang ajarnya munafik begitu. Mereka balik. Dia perang Khandaq, gembosin. Ya. Nah, perang ini mereka ikut sebagian. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Siapa dia? Dia al-mubasyiruna bin nar. Kalau yang lain kan, kalau Abu Bakar, Umar, al-mubasyiruna bil jannah ya, yang diberikan kabar gembira dengan surga. Nah, kalau dia apa? Al-mubasyiruna bin nar, yang diberikan kabar gembira dengan neraka, Pak. Itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Hadirin sekalian, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, neraka itu kan di atasnya, Pak, yang paling ada 3 level. Yang paling atas neraka itu orang-orang Islam yang dia mati nggak sempat tobat, bawa dosa, pasti punya iman walaupun sebesar dzarrah. Itu iman dihargai oleh Allah. Ada orang yang lewat as-sirat jatuh, nah di lapisan yang pertama, jelas tidak? Tapi dia akan keluar juga kan? Keluar, tergantung dengan kadar dosanya. Kalau sudah habis, sudah dia keluar. Lapisan kedua, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Lapisan kedua, keraknya, Pak, kerak neraka siapa? Munafik, Pak. Keraknya itu, Pak, di bawahnya itu siapa? Orang munafik. Awas, jangan salah, saudara, ke orang-orang munafik itu di kerak neraka. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya surat An-Nisa ayat yang ke-145, faqala ta'ala innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu fi darkil asfali minan nar, sungguh dia berada di kerak neraka terdalam. Bayangkan keraknya, Pak. Karena orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Nifak apa itu? Nifak i'tiqad. Ada 2 nifak. Ada nifak amali, nifak amalia, enggak membatalkan iman, mengurangi iman. Nifak amali ini cirinya kalau bicara suka bohong, kalau dia berjanji ingkar, diberikan amanah khianat, itu ciri nifak amali. Ada nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, menampakkan keislaman tapi dia benci sebenarnya, Pak. La Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak, gembong munafik ini, dia sholat enggak? Sholat enggak? Sholat. Ini luar biasa, Pak. Terkadang duduk di majelis Nabi, bahkan di perang ini dia ikut, yang nanti sekalinya ikut bikin masalah besar. Kan dia ikut, nanti dia menyebarkan berita hoak. Hadisul ifki itu kan dia yang menyebarkan. Dia celah, woi itu Aisyah zina itu. Gitu, Pak, dituding gitu. Sekalinya ikut munafik ini, Pak, bikin masalah besar gitu. Sampai Nabi dibuat repot sebulan, itu Madinah bergoncang karena berita itu, Pak. Siapa yang menyebarkan itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia tuh benci kepada Islam. Munafik dulu on off. Kadang on kemunafikannya, kalau sedang takut mereka off. Tapi munafik ya kok zaman sekarang on terus. Itu bedanya, Pak. Terus mereka menampakkan kebencian kepada Islam, menyebar. Jadi ada, Pak, ya seperti itu. Ingat, kita nggak boleh nuduh orang ya. Yang kita bahas apa? Sifat ciri munafik. Kata Nabi yang mulia, kalau sudah ada fitnah duhaima, kegelapan, munculnya ideologi sesat, pemikiran sesat di tengah-tengah kaum muslimin, contoh ada Ahmadiyah ngaku Nabi, dibela. Ada nggak yang nggak bela orang Islam? Nggak bela, Pak.
Ini sudah habis ya. Liberalisme ada ngebela nggak? Dibela. LGBT dibela nggak? Profesor doktor pakai jilbab. Iya Pak. Profesor doktor pakai jilbab, kata dia nggak apa-apa, perempuan suka sama perempuan jangan dilarang, laki-laki sama laki juga nggak apa-apa, nggak merugikan kita, nggak usah dilarang. Yang dia punya ide, nanti harus dihapuskan pendidikan agama dari kurikulum, kata dia. Bahkan pesantren sarang radikalisme. Dia profesor, namanya Islami, pakaiannya seperti itu. Semoga Allah beri hidayah kepada beliau. Maka umat Islam terbagi dua, Pak. Fustati imanin la nifaqo fi, kelompok ahlul iman yang tidak ada kemunafikan sedikit pun juga, dan fustati nifaqin la imana fihi, kelompok munafik yang tidak ada iman dalam dirinya sedikit pun juga. Jelas tidak? Ada, waspada, hati-hati. Baik, kita akan bedah setelah Isya nanti pembahasan. Yang pertama saya akan sampaikan biografi Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa orang ini? Ya, gembong munafik yang diberikan kabar gembira berupa neraka. Ya, beda itu kalau Abu Bakar surga neraka, Pak. Itu udah jelas itu neraka tempat kembalinya gitu kan. Di Quran disebutkan. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kita akan bahas pernikahan Nabi dengan Juwairiyah seperti apa, yang diawali dengan mimpi Juwairiyah, mimpi ada sinar dari Madinah datang ke tempat dia, itu diantaranya. Kemudian kita bahas juga nanti bagaimana kisah haditsul ifki, sedikit karena saya sudah pernah bahas di sini ya, dulu sudah pernah bahas, cuma sedikit karena ini rangkaian, Pak. Haditsul ifki rangkaian dari kisah perang Bani Mustalik. Baik, kita akan sholat Isya dulu, nanti kita akan lanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah perang Bani Mustalik. Hadirin sekalian, kita lanjutkan sesi yang kedua dari kajian Sirah Nabawiyah, pembahasan perang Bani Mustalik dan kisah haditsul ifki. Hadirin sekalian, jadi ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar bahwasannya ya pemimpin Bani Mustalik Al-Harith ibn Abi Dirar, dia mengajak kabilah-kabilah dari Arab-Arab pedalaman, Arab-Arab Badui untuk menyerang Madinah. Ya, Nabi mendapatkan, maka Nabi yang mulia mengutus sahabat Buraidah ibn Al-Hasib Al-Aslami radhiyallahu anhu, dan beliau mengorek informasi intel, kemudian kembali kepada Nabi yang mulia dan menyampaikan benar bahwa Al-Harith ibn Abi Dirar berangkat menuju Madinah. Nah, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan. Nabi berangkat dari Madinah tanggal 2 Sya'ban. Yang diangkat oleh Nabi untuk menjadi pengganti beliau di kota Madinah sementara adalah Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu. Ya, hadirin sekalian, maka sampailah berita keberangkatan Nabi dan kaum muslimin kepada Al-Harith ibn Abi Dirar. Tiba-tiba Al-Harith ibn Abi Dirar ya ketakutan, takut mendengar Nabi berangkat dari Madinah dengan pasukan. Ya, nah hadirin sekalian, akhirnya Al-Harith ibn Abi Dirar kemudian mengutus mata-mata jasus ya untuk mengecek sejauh mana pasukan kaum muslimin bersama Rasulullah. Ya, mata-mata ini tertangkap oleh kaum muslimin dan dibunuh. Tambah takut Al-Harith ibn Abi Dirar. Enggak cuma itu suku-suku Arab Badui yang sudah mau gabung pada kabur, pergi mereka semuanya, sehingga mereka sangat ketakutan. Akhirnya Nabi sampai di sebuah tempat namanya Al-Muraisi. Muraisi ini nama tempat yang di sana ada mata air untuk orang-orang Bani Mustalik. Maka Nabi yang mulia sampai di sana, Nabi menyerahkan bendera apa namanya ar-royah.
Ar-Royah kepada Abu Bakar As-Siddiq mewakili kaum Muhajirin, dan Ar-Royah diberikan juga kepada Sa'ad ibn Ubadah, ya, mewakili kaum Ansor. Ar-Royah yang memegang, ya, al-liwa Nabi sendiri. Al-liwa terkadang Nabi bawa sendiri, terkadang Nabi serahkan kepada sahabat yang ditunjuk. Seperti di perang Badar, di perang Uhud, Nabi serahkan al-liwa kepada Mus'ab bin Umair. Jadi al-liwa boleh mandat dari, ya, kepala negara atau khalifah, diberikan kepada siapa silahkan, atau langsung memang Amirul Mukminin yang memegang itu. Nah dulu Nabi begitu, di perang ini Nabi bawa sendiri al-liwa, tapi Ar-Royah Nabi berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, itu mewakili kaum Muhajirin, dan Sa'ad ibn Ubadah mewakili kaum Ansar. Maka mulailah Nabi yang mulia memerintahkan sahabat untuk memerangi orang-orang Bani Mustalik yang mereka bersembunyi. Maka terjadi, ya, saling melempar anak panah, gitu, memanah. Sampai kemudian kata Nabi, serang mereka. Terjadi, maka mereka ketakutan dan banyak korban dari mereka. Orang-orang Bani Mustalik ini enggak lama perangnya, pas sebentar saja, karena dari awal sudah memang takut, ya, mereka takut. Adapun dari muslimin, satu orang yang menjadi korban itu pun juga terbunuh oleh sahabat Ansor sendiri, gitu. Sahabat bunuh sahabat, nggak sengaja. Ya karena dulu kan pakai apa? Pakaian perang, baju besi, kadang kita nggak tahu, gitu. Nah, sahabatnya salah mengira, dikira ini bagian dari Bani Mustalik, ternyata sahabat juga, gitu, ya, terbunuh. Nah kemudian Nabi yang mulia berhasil menawan banyak kaum wanita dan anak-anak, sampai akhirnya dibagikanlah setelah mereka menyerah, mereka kalah, ya, maka dikumpulkan semuanya. Di antara tawanan perang itu ada yang bernama Juwairiyah binti Al-Harith, yaitu putrinya Al-Harith ibn Abi Dhirar, pemimpin Bani Mustalik, ya, pemimpin Bani Mustalik. Hadirin sekalian, maka Juwairiyah binti Al-Harith diberikan kepada sahabat Thabit ibn Qais, dibagi-bagi kan, diberikan kepada Thabit bin Qais, ya. Thabit bin Qais merasa apa? Ini kayaknya nggak pas buat saya, gitu, ya, karena memang Juwairiyah ini secara fisiknya para ulama ahli sirah menyebutkan wanita yang sangat cantik, rupawan. Siapapun yang melihat Juwairiyah pasti akan tertarik. Ini kata para ulama ahli sirah. Jadi dia merasa nggak pantas lah, gitu, ya, saya nggak pantas, gitu. Apa kata Thabit bin Qais? Gini saja, Juwairiyah, engkau boleh memerdekakan, namanya mukatabah, ya, engkau boleh memerdekakan diri dengan sejumlah uang, begitu. Nah Juwairiyah ini dia pernah menikah sebelumnya, suaminya terbunuh di perang tadi itu, ya. Maka Juwairiyah kemudian datang kepada Nabi yang mulia, wahai Muhammad, katanya, bantulah aku untuk memerdekakan diri. Maksudnya apa? Ya, Thabit bin Qais meminta aku agar aku membayar sejumlah uang kalau aku ingin merdeka. Oh baiklah, begini Juwairiyah, engkau siap tidak? Aku merdekakan dan aku nikahi engkau. Kata siapa? Kata Nabi yang mulia, baik. Maka Nabi yang mulia membayar sejumlah uang kepada Thabit bin Qais, dimerdekakan dan dinikahi oleh Nabi, ya. Waktu itu Nabi yang mulia membawa Aisyah di perang Bani Mustalik. Aisyah itu kan diundi. Jadi Nabi itu kalau akan berperang, berangkat atau safar kemana saja,
Itu para istri-istrinya diundi, karena waktu itu sudah banyak istri-istrinya itu. Diundi siapa yang keluar gitu. Itu boleh di dalam fikih poligami, begitu boleh. Ya. Ustaz Gofar begitu. Diundi. Ya kalau dua mah nggak usah diundi ya. Ya kalau kan banyak gitu kan. Kamu satu mah ya. Nah, itu boleh. Di Qur'ah namanya itu. Ya. Keluar nama siapa nama? Nama Aisyah, keluar nama Aisyah. Nama Aisyah keluar, ikut. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan itu, tahu Aisyah. Nanti kita akan bahas, karena ada orang orientalis yang menggambarkan Aisyah sosok yang pecemburu berat gitu, tapi berlebihan. Tapi Aisyah radhiyallahu anha jarang dibahas bagaimana Aisyah memuji Juwairiyah. Ya. Oh iya. Kenapa? Karena ketika Nabi menikahi Juwairiyah itu kan perintah dari Allah. Ingat, dari Allah. Semua yang Nabi nikahi itu perintah dari Allah. Bagaimana ceritanya? Jadi Juwairiyah ini pernah bermimpi 3 hari sebelum kedatangan Nabi. Dia bermimpi apa? Dia bermimpi ada cahaya dari Madinah yang sampai ke perkampungan dia, Bani Mustalik. Dan dia mentakwil sendiri, gitu. Apakah yang dimaksudkan Muhammad akan datang kemari gitu. Jadi Juwairiyah itu sudah mengenal, dia mempelajari diam-diamlah tentang sosok Muhammad itu. Dia kaji, dia pelajari, walaupun tidak tahu banyak. Dan nanti yang menyampaikan banyak tentang Muhammad seperti apa itu Aisyah di perjalanan pulang dari Bani Mustalik menuju Madinah. Jadi nanti setelah dinikahi oleh Nabi itu bareng untanya itu kan, Aisyah satu unta, ada yang mengawal juga Juwairiyah. Sering ngobrol, diceritakan. Jadi ketika ngobrol di perjalanan itu, maka Aisyah menceritakan tentang siapa Nabi yang mulia itu. Diceritakan kemuliaan akhlaknya, makanan kesukaan beliau, ya kan? Mau jadi bagian dari Ummahatul Mukminin harus tahu dong gitu kan, sama-sama. Ya. Itu para sahabiah. Nanti kita bahas ini kalau sudah bab poligami. Zainab itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, ini bisa digoreng ini gitu kan? Apa digoreng itu? Kalau sekarang viralkan bro gitu, viralkan, ini kesempatan menjatuhkan tokoh ini gitu kan? Kan sekarang begitu ya, tonton politik ini jahat sekali gitu kan? Apapun bisa jadi dipolitikan gitu kan? Kucing aja melahirkan bisa dipolitisi itu. Hati-hati, kucing tetangga melahirkan bisa dipolitisi itu. Ini luar biasa memang. Sampai bulan April ya, sabarlah. Insyaallah kita punya presiden baru insyaallah. Amin. Hadirin sekalian, apa kata orang-orang munafik? Kita buat apa? Kita buat opini. Nah, gitu opini itu. Yang pertama apa? Zainab itu kan istri Nabi yang kelima. Nah, yang kelima kan? Ini si munafik pakai Quran juga gitu. Bukan dari surat An-Nisa kan sudah turun. Loh kan di surat An-Nisa Tuhannya berfirman 4 saja. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. Ini 5 ini. Gimana Muhammad? Nah gitu. Tolong tim Facebook gitu ya, kalau sekarang gitu ya, Instagram viralkan. Mungkin gitu Pak, viralkan di grup-grup, buat di internet, buat berita yang begitu. Ya. Kok bisa Muhammad ini Qur'annya turun seperti itu, gitu. Yang kedua, kata si munafik ini, Zainab kan bekas istri anak angkatnya. Dalam tradisi jahiliyah nggak boleh seseorang angkat anak angkat kemudian dinikahi sama bapaknya, nggak boleh. Kok bisa Muhammad menikahi Zainab, kan dia nikah sama Zaid anak angkatnya. Ini dosa besar, nah gitu. Viralkan. Itu sampai sebagian sahabat terpropaganda Pak, terprovokasi gitu. Wih,
Muhammad kok begitu? Sampai kemudian turunlah Nabi juga gamang, Nabi gamang. Aduh gimana ini? Turun surat Al-Ahzab. Dari awal sudah jelas ketika turun ayat pertama, ya ayuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, jangan menuruti keinginan orang-orang kafir dan munafik, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya apa? Maka turun ayat ya bahwasannya ya boleh bapak angkat dia punya anak angkat itu punya istri bercerai ya dinikahi, hukumnya boleh. Ini menghapuskan tradisi jahiliyah. Kan jadi hukum, betul tidak? Mungkin di kita jarang terjadi, tapi ini sudah ada hukumnya gitu. Jelas tidak? Hukumnya boleh. Ditambahkan mereka Zainab kan juga sepupunya Muhammad, kan sepupu juga ya, sepupu. Boleh nggak nikah sama sepupu? Boleh. Nah, terbantah lagi gitu. Ya, boleh. Ali nikah sama siapa? Ali bin Abi Thalib nikah sama Fatimah. Fatimah siapanya Ali? Sepupunya. Sebagaimana Nabi kepada Ali juga sepupu. Jelas tidak? Hukumnya boleh, Pak. Ya. Terbantah sudah. Waduh. Hampir kita menang gitu kan, kita viralkan. Sekarang kan begitu kan, nyari kesalahan udah aja viralkan gitu kan. Zaman begitu sekarang. Ya, bisa cepat sekali sampainya. Ya. Untuk menjatuhkan tokoh tuh begitu sekarang ya. Emang munafik begitu kelakuan dari dulu tuh ya, sifat orang munafik seperti itu. Kemudian di perang Bani Mustalik ini orang-orang munafik itu ikut kan, digambarkan oleh Quran. Lihat bagaimana Quran menggambarkan. Surat At-Taubah ayat 47, faqala ta'ala law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Jika mereka berangkat orang-orang munafik bersama kalian, niscaya mereka tidak menambah kalian selain kerusakan saja gitu. Mereka tuh ikut akan merusak. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka celah-celah barisan kalian untuk mengadakan kekacauan di antara kalian. Kalaupun gabung tuh gembosin terus, Pak. Itu munafik. Gembosin. Ya, tapi dia kan Islam. Ini yang pelajaran penting, dia tuh Islam bajunya, Pak. Sholat di belakang Nabi, duduk di majelis ilmu, bahkan di perang ini berangkat, tapi kelakuannya begitu gitu. Ya. Karena dia merapat ke orang-orang kafir. Kenapa? Ulus dunia. Karena dulu orang-orang Yahudi orang-orang yang banyak uangnya dulu, dari dulu, Pak, terkenal. Maka mereka merapat karena dunia saja, alasannya itu bukan yang lain. Kenapa dia benci kepada Nabi, tidak berlapang dada, tidak menerima bahwa itu Rasulullah kan? Kenapa? Karena dia ingin jadi raja gitu loh, ya kan? Karabut. Jadi dia keselnya dunia juga itu. Itulah orang munafik begitu. Jadi bicara harta, tahta, wanita itu aja. Jadi nggak mau tersaingi gitu lah. Ya, itu orang-orang munafik. Jadi dijelaskan mereka tuh berangkat untuk membuat kerusakan. Kata Allah Ta'ala dijelaskan. Ya, sampai kemudian ketika Nabi yang mulia ini sebelum haditsul ifki, seusai peperangan, Nabi yang mulia bermukim di Al-Muraisi, tempat mata air tadi ya. Setelah kalah, setelah itu Nabi tinggal di sana beberapa saat. Dan Nabi begitu, setiap Nabi sudah perang menang, Nabi tinggal di sana beberapa malam, gak langsung pulang Nabi itu ya. Hadirin sekalian, maka banyak orang yang mengambil air di tempat itu, termasuk siapa? Umar bin Khattab datang bersama ya, budaknya yang bernama Jahjah Al-Ghifari. Ya, kemudian dia berdesak-desakan dengan Sinan ibn Wabar Al-Juhani. Maka terjadi pertengkaran, ini ngambil air kan, karena banyak pertengkaran lah. Ini Sinan berteriak, ya masyarakat Ansor, hai kaum Ansor,
Kemudian Jahjah juga berteriak, ya masyarul muhajirin. Kan dia tuh budak, dia merasa dari kaum muhajirin gitu kan. Ya. Oh, Nabi, kata Nabi, kenapa kalian masih fanatik dengan kesukuan kalian? Apa belum cukup Islam datang kepada kalian? Kenapa yang dipanggil kabilah-kabilah itu? Itu Nabi begitu. Kalian sama-sama orang-orang Islam, panggil sebutan ya Abdullah ya Muslim, wahai muslimin, itu lebih itu gitu. Kenapa harus dipanggil? Karena sedang ada masalah, Pak, yang keluar lagi fanatisme. Ya, maka kemudian berita itu sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, ini kesempatan lagi gitu kan, kesempatan lagi untuk memecah itu. Jadi dia mencari begitu terus, ya, mencari ayat peluang, goreng, viralkan. Kalau sekarang begitu. Ada kan begitu, ada ya? Ada tuh bapaknya janda, ada bapaknya janda, atau nggak bapaknya janda? Kerja gitu aja, ada masalah ambil, goreng, bikin, viralkan gitu terus. Ada nggak bapaknya janda? Paham ya? Bapaknya janda entah yang mana lah. Itu gitu, coba ikuti lihat. Saya lihat di sosial medianya itu, ya penasaran gitunya. Mesti ada ini langsung, semua tuh salah, Pak. Semua goreng terus, viralkan. Jadi kerjanya nyari itu, nyari kelemahan itu, ambil, viralkan, luar biasa gitu. Nah, ini ada bapaknya janda gitu, entah orang mana itu. Kemudian dari sekalian, waktu itu Zaid bin Arqam masih kecil, Pak. Zaid bin Arqam masih kecil. Dia menyaksikan itu, ya, maka kemudian, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul dia berkata, ini kurang ajar katanya orang-orang muhajirin gitu. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ngajago cukup orang ngajago pisan gitu kan. Kan dia mewakili orang-orang Madinah juga, Pak. Jadi dalam hal itu Abdullah bin Ubay bin Salul orang Madinah kan. Ini kurang aja orang muhajirin ini nih katanya. Dia langsung ada kesempatan, dia kumpulin ke sahabat. Gara-gara kamu semua sih, kenapa kamu izinkan Muhammad datang ke tempat kita? Kalian bantu dengan hartanya. Cek orang mah ngalunjak Muhammad teh. Gara-gara ente semuanya. Ya. Lihat jadi begini nih. Dia kalau dia nanti kuat, habis kita ditindas, percaya nanti. Gembosin kan? Gembosin. Ya. Sampai kemudian dia menyampaikan beberapa kalimat yang sangat menjijikan sekali. Ini beberapa kalimat yang kata para ulama, ini kalimat-kalimat yang kemudian menciptakan orang menjadi peribahasa, Pak. Ya, Arab. Apa kata dia? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, gemukkan anjingmu, pasti ia akan memakan dirimu sendiri. Demi Allah, jika kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang yang lebih kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Ini penyebab turunnya surat Al-Munafikun. Ya, jadi dia merasa kita ini kuat loh. Ayo ikut dengan aku. Kita usir Muhammad gitu. Kalian sama dengan menggemukkan anjing-anjing yang kelaparan dikasih makan, udah gede nanti dimakan sama anjing itu gitu. Ya. Lihat sekarang udah ngalunjak begitu tuh. Lihat orang-orang muhajirin nggak jago pisan ke orang-orang ansor. Dipanasi, padahal kan biasa gitu kan. Biasa aja. Nabi mendengar itu, ya, kata Nabi, udah bubar, kata Nabi. Udah kembali. Ya. Zaid bin Arqam, dia ingin Nabi mendengar kalimat siapa? Kalimat Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, ini Nabi nggak tahu kalimat ini, saya akan laporan kepada Nabi gitu. Maka Zaid bin Arqam datang menghadap Nabi yang mulia. Kata Zaid, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul menyampaikan begini yang tadi itu. Kata Nabi begitu ya. Iya, ya. Maka Nabi yang mulia kemudian menyampaikan, ya, Nabi menyampaikan bagaimana orang seperti ini. Umar, ya Rasulullah, da'ani adrib unuqa, ya Rasul, penggal lehernya. Itu Umar itu. Udah penggal lehernya Rasulullah, penggal lehernya. Kata Nabi, jangan. Apa kata orang-orang nanti? Muhammad membunuh sahabatnya. Itu Nabi begitu. Jangan.
Ini orang kayak gini harus digimanakan gitu. Abdullah bin Ubay bin Salul tahu, mendengar Nabi, tahu perkataan dia. Yang ngebocorin siapa gitu kan, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Dipanggil Zaid. Zaid, kamu ini sembarang ngomong, kamu tuh salah paham, saya gak ngomong begitu. Begitu biasa suka mengeles. Gak ngomong gitu saya itu, gara-gara kamu tuh. Sampaikan, aku gak mau bicara begitu. Kamu ini dasar bicara sembarangan, ya. Salah tangkap kamu itu. Zaid sedih, Pak. Aduh, aku dengar begitu kok jadi, kan kebayangnya gitu kan. Orang jelas ngomong begitu, tiba-tiba dia mengeles gitu kan. Aduh, Zaid sedih. Menghadap kepada Nabi yang mulia. Nabi yang mulia menyampaikan kepada Zaid, Zaid, ya, aku tidak bisa memutuskan apa-apa, tunggu saja. Kalau engkau benar, nanti Allah turunkan ayat Quran. Benar turun Al-Munafikun, lengkap kan? Itu ayatnya banyak itu. Ya, intinya apa? Bahwa Allah Ta'ala membenarkan laporan Zaid tentang perkataan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalimatnya, la in raja'na ilal Madinah la yakhrujanna la azumin hal azal. Itu kalimat Abdullah bin Ubay bin Salul sampai disebut di surat Al-Munafikun gitu. Ya, la in raja'na ilal Madinah, kalau kita kembali ke Madinah, la yakhrujannal a'azzu minhal azal, pastilah orang-orang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Jadi yang merasa kita nih kuat, Muhammad tuh lemah, gara-gara kalian sih menampung Muhammad, nolong Muhammad, jadi dia kuat. Sama dengan ngasih makan anjing itu, udah besar dimakan kamu. Itu kan kalimat jahat sekali, betul nggak Pak? Ya. Nah kalimat itu benar gitu loh. Ya. Nabi kan nggak tahu, karena Nabi nggak dengar langsung kan. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul menyanggah, aku nggak ngomong begitu kok, ini anak nih, dia masih anak kecil, ingusan ini, nggak paham dia gitu, salah paham dia menangkapnya kan begitu. Wah sedih, nggak, aku dengar langsung begitu kan. Ya sudahlah, Quran turun, ya, membenarkan perkataan siapa? Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu. Luar biasa. Ya, maka ketika itu tersebar bagaimana orang-orang munafik bikin gaduh. Sahabat tuh tahu, Pak. Sahabat tahu. Ini orang munafik itu mereka tahu semua, Pak. Cuman Nabi melarang jangan udah kita jadi sifat itu apa, Quran mentarbal lewat sindiran, Pak. Disindir, enggak disebut, tapi kan sifatnya begini, itu munafik. Munafik itu musuh paling berbahaya. Nanti kalau enggak dia tobat, dia mati dengan kemunafikannya, maka dikerak neraka terdalam gitu. Disindir. Ya. Sampai kemudian yang menarik apa? Anaknya nih. Anaknya namanya Abdullah ibn Ubay bin Salul. Anaknya soleh, masuk Islam dia. Dan dia tahu bagaimana kelakuan bapaknya gitu. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Nabi yang mulia tatkala rombongan sampai Madinah, ayahnya dihadang, Pak, oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bawa pedang. Kamu munafik. Wah, bilang begitu, Pak. Iya, menyakiti Allah dan Rasulnya. Ya, itu anaknya sendiri, Pak, kepada ayah bilang begitu. Sampai kemudian dihalang-halang, nggak boleh masuk. Sampai nanti Nabi yang mengizinkan kau masuk. Engkau ini sudah tua, bangka begini, bikin masalah terus. Oh, itu anaknya begitu, Pak, luar biasa. Kalau sekarang gimana, Pak? Lihat sahabat itu luar biasa. Al-wala wal baro itu. Jadi loyalitas itu jelas sekali kepada siapa gitu. Ya, dan al-baro, disloyalitas atau berlepas diri jelas kepada orang-orang munafik, orang musyrik, orang kafir, enggak boleh memberikan dukungan. Hubungan nasab itu udah enggak ini lagi kalau bab iman seperti ini. Dia datang kepada Nabi yang mulia, ya Rasulullah, jika engkau ingin ya memerintahkan agar membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, aku yang akan membunuhnya. Kenapa? Jangan suruh yang lain ya Rasulullah. Kenapa? Karena kalau yang membunuh ayahku yang lain, takut aku dendam kepada dia. Wajar enggak? Wajar, bapak sendiri, Pak. Kata Nabi, enggak usah, Allah Maha tahu kedudukan imanmu itu luar biasa gitu, enggak usah. Ya, itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Pulanglah, Pak. Di perjalanan pulang bikin olah lagi nih si munafik ini. Terkapok-kapok gitu kan. Bagaimana? Nah, ini kisah hadithul ifk.
Ketika Nabi kembali, Nabi itu singgah istirahat. Ya, ketika istirahat, Bunda Aisyah keluar dari skedup, itu khaudaj, tanduk yang disimpan di unta. Ya, keluar untuk buang hajat, keluar, balik lagi. Tatkala mau masuk diraba kalung. Loh, kalung kemana ya gitu kan? Kalungnya nggak ada. Ya sudah, balik lagi. Balik lagi. Sebelahnya ada siapa tadi? Juwairiyah binti Haris. Al Haris. Balik lagi. Ketemu. Pas mau balik lagi, itu Nabi yang mulai sudah memerintahkan sahabat, ayo cukup istirahatnya, kita berangkat. Sahabat yang diberi tugas mengangkat apa? Skedup khaudaj yang ada Bunda Aisyah, ente ngeh gitu, diangkat kayaknya ada, karena waktu itu kata Aisyah, aku ini memang waktu itu langsing, aku ini kurus, langsing, jarang makan, usianya masih sangat muda. Aisyah itu sosok sahabat yang ahli puasa, saum sunnah gitu ya, seneng itu Aisyah itu. Jadi jarang makan daging kata Aisyah. Jadi orang tuh nggak ngerasa gitu, kayak ada aja, dibawa, simpen, berangkat aja. Aisyah kembali, oh kemana? Rombongan kan? Waduh, nggak ada. Kalung ada tapi rombongan nggak ada gitu kan? Ya sudahlah, saya yakin Nabi akan balik ke sini kok kalau Nabi tahu aku tertinggal. Dengan polosnya Aisyah yang usianya masih sangat belia sekali, tidur Pak Aisyah itu Pak. Tidur di mana? Di sana tidur. Ya, Nabi juga nggak berjalan saja. Itu sore. Itu apa? Keesokan harinya kaget ketika Sofwan ibn Mu'attal As-Sulami dia lewat. Sofwan ini bagian penyapu lah gitu. Dicek kalau ada yang ketinggalan. Lihat kata Sofwan, itu hitam apa itu gitu? Kayak manusia gitu kan. Dideketin Pak. Ya. Wah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bunda gitu kan, Aisyah dilihat, dia kenal wajahnya kan, karena istri Nabi itu bercadar. Ummatul Mukminin dicadar semuanya. Ummatul Mukminin ditutup mukanya untuk Ummatul Mukminin ya. Waktu itu Aisyah ya tidur kan, terbuka gitu kan, terbuka sedikit. Jadi mengenali, tahu wajahnya Aisyah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Istirja, kaget, sengaja dikeraskan suaranya kan, bangun juga tuh Aisyah, loh kaget Aisyah ya, sambil membenarkan kerudungnya segala macam, tutup lagi. Sofwan nggak banyak bicara, hanya isyarat agar Bunda Aisyah naik ke untanya. Ya, naik silakan. Maka naik, sudah polos dibawa aja karena memang tugasnya kan. Nah, Nabi sebelum sampai ke Madinah istirahat lagi. Nah, Nabi ngecek, loh Aisyah kemana Aisyah gitu kan, nggak ada. Ya sahabat tuh mikirnya biasa aja Pak, mungkin tertinggal atau apa, ya udahlah. Aisyah nggak ada, kemana? Dari kejauhan kelihatan Sofwan ibn Mu'attal dengan Aisyah. Sofwan apa menuntun untanya itu. Apa kata sahabat? Oh itu ya Rasulullah, ketinggalan mungkin. Oh ya sudah, beres kan? Orang Islam beres Bu? Enggak ribut. Dan memang Sofwan ibn Mu'attal tugas seperti itu. Tapi lagi-lagi segembong munafik ini dia melihat, wish, wah ini digoreng mantep juga nih gitu. Nah, tukang ngegoreng begitu, keren gitu kan, ini bisa viral. Langsung dikorek Pak, bisikin dia. Sekarang bro, lihat bro, itu Aisyah itu loh, kok bisa dia terakhir lama lagi dengan Sofwan masih muda begitu. Coba mikir, berduaan lagi. Wih, Muhammad kok nggak sampai ke sana ya? Coba kira-kira kalau berdua gitu gimana coba? Iya, zina lah. Iya benar zina. Kok bisa ya? Nah mulai itu cerita terus. Padahal dia menangkap kan, orang beriman mau udah beres, nggak masalah, udah nggak ada masalah gitu. Nyebar. Sampailah di Madinah, Nabi belum ngeh, Aisyah belum ngeh. Sampai di Madinah, Aisyah sakit. Kenapa sakit? Ya dulu safar nggak mudah. Coba kayak kita kalau sudah bepergian lah. Bayangkan itu kan perjalanan jauh sekali itu.
berminggu-minggu. Lah kita naik mobil nih Pak, saya naik mobil nyupir sorangan, dia sendiri gitu. Coba kalau dari luar kota, katakan kita bawa keluarga naik mobil nyetir, misalkan nyetir itu jaraknya 16 jam atau 24 jam lah seharian. Pulang ke nyari awak, betul nggak? Ya wajar lah nyari akhir istirahat. Aisyah sakit. Dulu safar berat. Ya kan, kehujanan, keanginan, debu segala macam kan, itu berat dulu itu. Hingga Aisyah sakit, nggak keluar, jadi nggak tahu ada apa di luar, sedang ramai apa. Nah, si gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul terus menyebarkan, Muhammad itu kok bisa Aisyah dibiarkan zina loh sama Safwan. Oh begitu. Sahabat Nabi pun terpengaruh, Pak, bayangin. Banyak sekali ya. Sahabat Nabi ada yang terpengaruh, Pak. Jahat sekali ini. Nah kemudian Nabi yang mulia mulai mendengar, loh ini ada apa gitu ya, rame. Nabi heran, Nabi kaget. Hadirin sekalian, Nabi sangat heran dengan yang terjadi. Nabi terus mengecek, ya Allah ini siapa yang menyebarkan. Tapi Nabi terpengaruh juga gitu. Apa iya benar ya Aisyah itu? Ah sudahlah, pulanglah ke kamar. Hadirin sekalian, Aisyah itu bercerita, ini Nabiku beda gitu ya. Nabi itu nggak begitu kalau aku sedang sakit itu, perhatian Nabi itu, juga bercanda gitu. Elek nggak? Elek di apa heureuy ya, bercanda lah gitu dengan istri itu. Nabi itu paling senang bercanda dengan Aisyah gitu. Bayangin, sering gendong Nabi gitu kan. Kerasa atau ada suami yang istri tiba-tiba berubah, betul nggak? Curiga. Kata Aisyah, kenapa Nabi seperti ini? Oh mungkin karena aku sakit. Ya sudahlah, enggak berpikir jauh, enggak. Ya, sampai setelah sebulan Aisyah tuh merasa sudah sembuh lah, agak baikan. Maka Aisyah ingin ya curang bebersih, mandi gitu ya, ditemani sama sahabiah. Hadirin sekalian, maka Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha keluar bersama sahabiah ini, sampai kemudian siapa namanya Ummu Mistah. Jadi Ummu Mistah ini masih saudara sama sepupuan sama Abu Bakar. Abu Bakar ini ayahnya Aisyah kan? Ayahnya Aisyah. Nah, hadirin sekalian, maka ketika itu Ummu Mistah ya bersama Aisyah, dia terpeleset, hampir jatuh lah. Ya, dia mencela anaknya. Celaka si Mistah itu. Wih, kata Aisyah, kenapa engkau bicara begitu? Kan Mistah itu ikut perang Badar. Nah, kan dia ikut perang Badar. Ya Ummu Mistah kan, Mistah anakmu ikut perang Badar. Semua tahu keutamaan orang yang ikut perang Badar. Aisyah, apa engkau belum mendengar? Masalah apa itu? Itu anakku loh, saya kesel banget itu. Anakku itu ikut menyebarkan berita bohong itu. Menyebarkan apa? Engkau dituduh berzina dengan Safwan. Astagfirullah. Aisyah kaget seperti itu. Iya. Terus menyebar, ini ramai sekali sebulan ini menyebar berita kamu berzina sama Safwan. Itu kapan? Ini ketika engkau pulang dari Bani Mustalik. Ya Allah. Terus bagaimana orang-orang tahu? Orang-orang tahu. Rasulullah tahu. Oh, pantesan menangis dari situ. Pantesan kenapa kok beda sikapnya kepada aku. Terus ayahku Abu Bakar tahu juga. Aduh. Nah, sudah, makasih. Aisyah yang tadinya mau sembuh itu jadi sakit gering deh, Pak. Balik ke kamarnya, datang, ya Rasulullah begini saja. Ya Rasul, aku sudah tahu kok yang terjadi. Ya Rasul, izinkan aku kembali ke rumah orang tuaku.
Aku ingin menenangkan pikiran dan juga ingin nanya kepada ayahku tentang hal ini. Nabi itu nggak banyak basa-basi. Oh iya silakan. Digituin gimana Pak? Yang namanya istri kan ingin diperhatikan, betul tidak? Ingin nyama tuh, jangan pulang nanti aja, nanti kan ingin digituin kan, istri kan ingin perhatian Pak. Nabi nggak banyak basa-basi Pak, ya sudah sok kembali ke rumah orang tuamu. Tambah lagi Aisyah sedih, waduh Nabi terpengaruh juga, ya sudah. Akhirnya apa? Akhirnya Aisyah kembali Pak, ya ke rumah orang tuanya. Dia ingin tahu tentang kondisi yang terjadi. Hadirin sekalian, setelah datang ke rumah orang tuanya, kata Aisyah, Pak, kok tega sih Pak nggak ngasih tahu aku apa yang terjadi? Masalah apa? Itu orang-orang kok menuding saya berzina dengan Sofwan. Iya katanya putriku, aku juga bingung harus bagaimana. Kok nggak tahu harus bagaimana, sedang bingung ini, sedang ngobrol sama ibu kamu. Istrinya Ummu Ruman juga ditanya, Bu, kok ibu tidak ngasih tahu saya apa yang terjadi? Dituding berzina, saya sampai menyebar sedih. Ya anakku, aku juga nggak tahu harus bagaimana. Nggak mungkin aku datang ke rumah Nabi ngasih tahu kepada engkau kan. Aku sedang bingung ini dengan bapakmu nih. Aisyah sedih Pak. Ya akhirnya ya Nabi yang mulia datang ke masjid. Di atas mimbar Nabi menyampaikan. Apa kata Nabi yang mulia? Wahai sahabatku, katanya, ini ada, sebelum dia naik itu dia manggil dulu apa? Ali Pak. Manggil siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, coba aku ingin bertanya kepada engkau. Engkau kenal kan Aisyah seperti apa? Iya. Coba bagaimana pendapat engkau? Ya. Yang pertama, ya Rasulullah, ya Aisyah istrimu. Sudahlah jangan dibuat pusing dengan Aisyah. Kan istrimu banyak, bukan cuma Aisyah saja. Jadi maksudnya apa? Ngapain sih percaya omongan orang gitu? Udah masih banyak, kenapa harus dipikirkan? Ya. Itu Ali bin Abi Thalib seperti itu. Kemudian ada sahabat yang lain, Zaid ibn Harithah. Zaid ini kan bersama Nabi terus, dia tahu. Kata dia apa? Kalau aku sih nggak mendapati kecuali kebaikan saja ya Rasulullah. Aisyah itu orang yang baik ya Rasulullah. Nggak mendapati celah. Dia orang yang baik kok. Ya, aku ini ingin menceraikan dia. Kan Nabi itu ingin menceraikan Aisyah. Kayaknya harus, inilah saya khawatir gitu. Tapi nantilah, Nabi itu masih belum ketemu solusi juga Pak. Bingung Nabi itu. Akhirnya Nabi yang mulia naik ke atas mimbar. Setelah sholat, ya, apa kata Nabi yang mulia? Nabi yang mulia menyampaikan beberapa kalimat. Kata Nabi, ya ma'syarul ansar, ya ma'syarul muslimin, ya, telah datang berita kepadaku yang kalian tahu sendiri seperti apa. Ini berita ini seperti apa? Nabi menyampaikan begini katanya. Siapa di antara kalian yang ingin ya membelaku untuk membereskan orang ini nih? Ini orang ini telah menyakiti aku. Ya, dia menyebarkan berita kebaikan dan aku tahu sendiri Aisyah nggak seperti itu, juga Sofwan itu orang baik. Tapi kok menyebar seperti ini? Nabi sedih Pak. Maka berdirilah waktu itu sahabat Nabi yang mulia, Sa'ad ibn Mu'adz. Kata Sa'ad apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, katanya, ini aku tahu ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau izinkan aku yang akan memenggal leher mereka? Ya Rasul, aku penggal leher mereka, diizinkan enggak? Kaget sahabat yang lain namanya Sa'ad ibn Ubadah, ya, ibn Ubadah, enggak terima. Enak aja, itu ente ngomong gitu karena itu dari kelompok aku. Coba kalau dari kelompok kamu nggak akan berani bicara begitu. Ya, ramai Pak, di masjid ramai antara sahabat, perang mulut, ramai gitu. Kurang ajar ini, ramai Pak. Sampai akhirnya Nabi yang mulia, sudah nggak akan beres. Nggak beres Pak.
Sudah diam-diam, semuanya diam. Nabi turun sedih, Nabi jalan. Kemana? Ke rumah Abu Bakar. Tatkala Nabi sampai di rumah Abu Bakar, waktu itu Aisyah sedang curhat itu kan. Nah waktu itu ada seorang sahabiah datang ke rumah Abu Bakar. Ya orang mengupahan Aisyah lah, Aisyah yang sabar. Kalau kamu tidak salah jangan khawatir. Nabi datang, lihat kalimat Nabi yang mulia. Ya, kata Nabi, ya alhamdulillah sudah kumpul nih, ada ayahmu wahai Aisyah, juga ada ibumu. Gini sajalah, saya ingin menyampaikan di hadapan Abu Bakar, ayahmu dan juga ibumu. Lihat kalimat Nabi, Pak. Jika memang engkau berbuat itu, nih kalimat Nabi, Pak. Aisyah, jika memang engkau berbuat itu, sudah ya, engkau tobat saja. Ya, kembali kepada Allah. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Jangan khawatir, akui kesalahanmu, tobat kepada Allah. Semoga Allah maafkan engkau. Tapi jika engkau tidak berbuat itu, maka tunggulah, pasti Allah akan menurunkan tentang hal ini. Ya, itu Aisyah kaget, Pak. Rasul bicara begitu, berarti Rasul juga terpengaruh. Ya Allah, maka kata Aisyah, Pak, jawab Pak, yang Nabi sampaikan tadi bahwa itu tidak benar. Ya abati, bapakku tolong jawab. Apa kata Abu Bakar? Nah, aku harus menjawab bagaimana? Aku bingung harus bicara bagaimana. Kata Aisyah, Bu, jawab Bu, yang Rasulullah sampaikan tadi itu enggak benar Bu. Kata Ummu Ruman ibunya, anakku, aku harus bicara bagaimana? Aku juga enggak tahu yang sebenarnya. Ya sudah, aku tahu kok. Kalau aku juga jujur, mungkin kalian tidak akan percaya. Aku tahu kalian inginkan aku ini mengakui itu kan, bahwa aku berbuat itu. Aku enggak berbuat itu, demi Allah aku enggak berbuat itu. Ya, seandainya aku menyampaikan bahwa aku berbuat itu, mungkin kalian percaya, tapi Allah Maha tahu aku enggak berbuat itu. Terserah, demi Allah aku tidak berbuat itu enggak benar sama sekali. Ya, enggak akan percaya kalian dengan hal ini, karena kalian sudah termakan oleh embusan orang-orang itu. Nangis, balik ke kamarnya dan menangis, Pak. Ya, itu Abu Bakar bingung. Aduh, kudu kumaha ngerinya. Enggak begitu lama, Nabi seperti orang yang apa? Orang yang panas dingin gitu, Pak. Berat, keringat bercucuran. Abu Bakar tahu, Pak, wah ini wahyu akan turun gitu. Tapi tegang juga kan? Tegang juga nih, bayangkan wahyu akan turun loh. Tegang, apa ya Aisyah berbuat itu kan, tegang, Pak. Wah, Nabi sampai luar biasa. Hingga akhirnya kemudian setelah itu turunlah surat An-Nur ayat 11 dan seterusnya itu, yang menegaskan bahwasannya Aisyah tidak berbuat itu. Maka turunlah ayat Quran ayat 11, diawali dari ayat 11 itu, faqala ta'ala innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, sungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Ya, la tahsabuhu syarron lakum, jangan kamu kira itu buruk buat kamu, bal huwa khairun lakum, justru baik buat kamu, dan seterusnya. Turun ayat itu, maka Nabi yang mulia menyampaikan, absyiri ya Aisyah, faqad abra'akillahu ta'ala min fawqis sab'i samawat. Ya Aisyah, bergembiralah. Aisyah, bergembiralah, Allah telah bebaskan engkau bahwa engkau tidak berbuat itu. Ya, itu Abu Bakar. Aisyah berdiri, nak ucapkan kepada Nabi terima kasih. Kata ibunya Ummu Ruman, Aisyah ayo bangun, ucapkan kepada Nabi terima kasih. Kata Aisyah, enggak, aku enggak akan bicara terima kasih, enggak akan aku ngomong terima kasih kepada Nabi. Kenapa? Karena yang menurunkan itu Allah, aku hanya memuji Allah saja, hanya Allah yang aku puji. Gak akan berterima kasih kepada Nabi. Nabi juga terpengaruh kok. Ini Aisyah begitu. Ya, wajar tidak? Wajar. Nabi marah enggak? Enggak marah, Nabi tersenyum. Ya, maka bebas tuduhan. Aisyah langsung dari langit
Allah turunkan wahyunya bahwa Aisyah nggak berbuat itu. Ini yang membuat kita sedih, Pak. Kenapa ada orang-orang Islam ngaku Islam ya, ngakunya Islam, orang-orang Syiah yang mereka menuduh Ummul Mukminin Aisyah sebagai wanita pezina. Bahkan dari kisah ini, padahal Quran mereka baca jelas sekali. Tapi mereka menyampaikan ini ayat ini tambahannya dari Utsman dan dari Umar, kata mereka begitu, Pak. Enggak ada itu ayat itu kan. Mereka membuang gitu, meyakini itu mah tambahan saja. Padahal Aisyah itu finnar, kata mereka. Aisyah di neraka, naudzubillahi min dzalik. Ini akidah orang-orang Syiah. Nah, ini kelakuan orang munafik, Pak. Maka sahabat yang kemudian menyebarkan berita bohong ini, siapa di antaranya? Mistah ibn Utsatsah tadi itu, dan juga Hasan bin Tsabit dicambuk, Pak. Berapa kali cambukannya? Kan nuduh berzina, kan nggak benar. Berapa dicambuknya? Ini di surat An-Nur ada berapa kali? Berapa? Yang keras jangan. Yang berapa kali? 80 kali dicambuk. Hati-hati kalau kita nuduh orang baik-baik berzina padahal dia nggak berzina, balik kepada kita tuduhannya itu. Maka apa hukumannya? Dicambuk, Pak. Maka Mistah dicambuk, Hasan bin Tsabit dicambuk, dan Hamna ibn binti Jahash juga dicambuk ya. 80 kali, bayangin, Pak. Nah, yang menarik itu Abu Bakar, Pak, kesal sama Mistah. Si Mistah mencuramanya mungkin ngilu segala menyebarkan berita. Aku nggak akan kasih makan lagi dia tuh, gara-gara dia. Padahal dia itu dikasih makan, memang dibantu sama Abu Bakar, kan orang miskin, Pak. Udah dikasih bantuan tiap bulan, kurang ajar menyebarin berita. Nggak akan aku berikan lagi, titik. Nabi mendengar itu, Quran langsung turun menegur itu. Yang intinya jangan kamu berbuat seperti itu. Kalau kamu maafkan lebih mulia, lebih baik ya. Maka Abu Bakar datang kepada Nabi, ya Rasul, enggak jadi ah. Kenapa enggak jadi? Ya karena aku dengar ya kalau memaafkan lebih baik, aku maafkan sajalah. Itu lebih baik. Maka atas sumpahnya tadi Abu Bakar pun membayar kifarat sumpah. Kan sumpah nih enggak jadi kan? Ada kifarat sumpah. Maka Abu Bakar As-Siddiq ya tetap membantu Mistah ibn Utsatsah yang sudah ikut andil menyebarkan berita bohong. Padahal dia sahabat ikut perang Badar loh. Kenapa? Terpengaruh oleh orang munafik dasarnya apa? Apa namanya itu? Ya, provokasi itu kan. Berita bohong itu luar biasa, Pak. Seperti itu. Nah, inilah kisah dari perang Bani Mustalik dan juga haditsul ifki. Berita bohong yang menimpa Ummul Mukminin 1 bulan dibuat goncang Madinah tuh. Orang munafik, Pak. Terus begitu dia mencari celah untuk menyatukan muslimin. Sampai sekarang juga begitu. Di zaman Nabi orang munafik banyak ya. Apalagi sekarang, itu zaman Nabi loh. Banyak orang munafik. Hanya kenal nggak munafik seperti apa? Kenali sifat dan karakternya ya. Kita nggak boleh nuduh orangnya, nggak boleh. Tapi karakter seperti itu yang ada pada orang itu munafik gitu. Hati-hati, makanya harus disindir terus, ingatkan biar dia sadar. Karena ada orang-orang munafik yang sadar setelah turun ayat Quran dia kembali kepada yang hak, dia benar. Tapi sebagian besar mereka tetap dengan kenifakannya seperti itu. Allah alam bisawab. Dan sekalian yang disampaikan pada malam hari ini sudah jam 9 lebih ya, Masya Allah, tabarakallah, nggak kerasa. Baik, cukup kajian kita pada malam hari ini. Ke depan kita bahas tentang Umrah Hudaybiyah dan Sulhul Hudaybiyah, dan dari sini kita akan belajar kaidah-kaidah meraih kemenangan dalam Islam seperti apa. Kita bedah ke depan insyaallah. Baik, sebelum ditutup, kalau ada 1 atau 2 pertanyaan bolehlah saya beri kesempatan. Ada yang bertanya enggak? Oke, silakan. Ya. Ya. Bagus, sekarang banyak berseliweran. Yang pertama caranya adalah Quran memberikan arahan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang orang fasik kepada kamu bawa berita, jangan langsung percaya, tabayun dulu. Fatabayyanu dalam qiraah yang lain, qiraah Ibn Katsir, qiraah
apa imam yang lain itu dibacanya apa? Fatasabbatu. Kan dulu Quran tuh nggak ada titiknya, nggak ada Pak. Huruf yang dituju begitu nggak ada baris, nggak ada. Jadi bisa dibaca fatabayyanu atau fatasabbatu. Itu qiraah asroh ya, yang mutawatir. Fatabayyanu mencari penjelasan, minta. Fatabayyanu itu cari dulu penjelasan. Jadi jangan langsung percaya, cari dulu, minta dulu keterangan, perbanyak itu. Apa benar seperti itu? Tabayun. Fatasabbatu, baru kemudian putuskan setelah kita ngumpulin data yang banyak dari kedua belah pihak itu, baru tetapkan. Begitu aturannya. Jadi jangan langsung percaya. Ya, tabayun. Kalau di medsos bagaimana, kita tanya ya kepada ulama yang kita percaya. Ini tuh gimana gitu, benar enggak? Atau ikuti aja bagaimana respon para ulama itu. Ya, karena sekarang memang berita itu kan luar biasa. Ya, masuk ke otak kita ini kan luar biasa lewat sosial media yang sekarang orang tiap saat tangannya kan HP di tangan terus kan. Jadi dia baca terus informasi itu. Hati-hati, tabayun. Tanyakan kepada para ulama, ini benar atau tidak. Kalau kita terbatas ilmunya kan. Karena sekarang mudah sekali orang kemakan oleh opini itu, Pak. Perang opini sekarang itu. Kalau perang peluru itu satu kali meletus dari laras itu kan cuma ke satu orang ngena. Tapi kalau tulisan subuhat itu ditulis bohong, sebarkan, bisa ke jutaan orang dibaca kan. Pengaruh Pak, bisa mematikan, bisa terpengaruh orang, bahaya. Maka harus kita tabayun ya, ikuti para ulama. Ini gimana sih berita seperti ini? Harus ditanya oleh kita. Kalau enggak bahaya, jelas tidak. Karena tiap saat kan diulang masuk ke sini. Mungkin nubatil jadi hak ya, gara-gara diulang-ulang terus. Itu kebatilan kan? Keburukan, tapi karena diulang bisa menjadi kebaikan, betul tidak? Begitu mereka punya teori, orang-orang kafir itu begitu, musuh-musuh Islam itu. Keburukan yang diulang-ulang terus dianggap biasa nanti. Bahkan tidak menutup kemungkinan suatu saat yang menjadi hak, padahal dia batil jadi hak karena orang sudah biasa di masyarakat. Maka harus dilawan terus. Ngangkat pemimpin kafir jadi pemimpin kan nggak boleh, betul nggak? Orang kafir jangan diangkat oleh orang Islam jadi pemimpin. Kan tuh diperangi kan? Wah, ini kita yang itu dituduh intoleran macam terus. Itu kalau nggak dilawan sama para ulama yang memang nggak mudah menyuarakan itu kan, nanti akan hilang tuh, betul tidak? Orang akan anggap biasa gitu. Lawan, perlawanan. Ingat, tugas kita apa? Izharul haq. Nggak akan kebatilan hilang kalau tidak berani menampakkan al-haq. Udah tampakkan al-haq, maka hilang sendiri kebatilan. Yang kita khawatirkan, kita diam melihat kebatilan, gak mau bersuara. Saya khawatir itu. Nggak usah takut. Dulu juga Nabi yang mulia sendiri kok, Ibrahim sendiri, ketika Namrud congkaknya luar biasa ngaku Tuhan. Musa juga seorang diri dulu. Tapi izharul haq, Allah menangkan. Sudah sejarah membuktikan kepada kita, ahlul haq pasti menang lah, pasti menang. Batil kalah, cuman memang kadang-kadang kita dibuat suka nggak sabar gitu dengan endingnya kan. Di mana gitu baheula sok orang ningali film baheula punya lakon penjahat, pengkhianat, ya ada kan? Ya gitu dunia mah Pak. Ada ahlul haq, ahlul batil, dan ada yang di tengah. Siga netral padahal dia teh batil gitu Pak. Ada enggak pengkhianat? Ada enggak? Ahlul batil. Ya itulah orang munafik, bahasa agamanya munafik. Jadi itu pengkhianat gitu ya. Bersama barisan ya musuh. Kan itu aja, hak, batil, pengkhianat gitu aja. Jadi bahwa lagi dunia mah seperti itu. Tentukan kita berada di mana. Jangan sampai ketika diperlukan keberpihakan kita malah tidak berpihak. Jangan. Nah, ini konsekuensi daripada la ilaha illallah. Allah alam bisawab. Cukup? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mati sebelum Nabi wafat. Nabi datang menjenguk dia, bahkan berharap agar dia masuk Islam. Nabi itu tidak kemudian munafik tong di, enggak. Nabi masih datang, Nabi doakan kebaikan. Ya, Nabi ingin dia masuk Islam, tetapi Allah tidak mengizinkan dia masuk Islam. Ini terjadi setelah perang Tabuk.
Di perang Tabuk masih ada munafik ya, perang Tabuk masih ada munafik. Si munafik aya wae gitu. Orang munafik mah orang Islam nyumbang, Allah eta nyumbang seeutik dan naonan. Nah gitu, itu orang munafik. Kan ada sahabat yang datang, Pak, dia mau perang cuma dia nggak punya apa-apa gitu. Ya Allah, ya Rasul, saya hanya punya ini beberapa keresek kurma, gandum, nggak apa-apa kata Nabi, kamu dapat surga. Begitu Nabi menyampaikan untuk logistik. Si munafik cing atulah no gitu di bawah jang perang nih Gus Abu Hadi kurang gitu Pak, bahasa begitu. Iya Pak, di Quran begitu disebutnya yang gini-gini aja dibawa gitu Gus Abu Hadi. Itu orang munafik begitu Pak. Nah orang ini teh nyumbang henteu, berjuang henteu, ya nggak gembosin. Sehingga ada orang begini Pak, antum ini aneh tuh, kok ngebantu jauh-jauh ke Palestina, nyumbang ke Syam, tetangga sendiri nggak dibantu, ngapain jauh-jauh ke sana? Nah orang yang ngomong begitu tuh ke Palestina teh nyumbang, tetangga nanti disumbang, betul nggak? Ngomong kita mau Palestina bantu, siapapun bantu, tetangga kita dibantu oleh kita, betul? Semua yang punya ini kita bantu sama bu kita gitu. Orang yang ngomong begitu tuh, ngapain sih bantu Palestina jauh-jauh? Nggak sih, ini udah deket, sok tanya, udah deket dibantu, tentu Pak. Memang begitu, hati-hati tuh ada ciri-ciri itu. Gitu ya, tahun 9 atau 10 Hijriah. Itu meninggalnya, wafatnya, matinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah alam bisawab. Ada yang lain? Sini, siap. Sini Umar, ini anak saya, ini Tal Umar, sini. Ini Umar Abdul Aziz. Ini anak saya Umar nih, mau ikut. Setuju? Iya. Saya mengkaji ini tapi di Masjid Al-Murabi kajian. Jadi saya membahas, ini juga dibahas nanti. Saya membedah tentang sejarah peradaban Islam, saya membahas kemarin baru fase nubuah, jadi lebih kepada karakteristiknya. Nanti saya akan membahas bulan depan karakteristik Khulafa Ar-Rasyidun. Jadi semua ya kesempurnaan Nabi itu diterjemahkan ada di 4 sahabat ini. Sisi bijaksananya Nabi ada pada Abu Bakar, ketegasan Nabi ada pada diri Umar, ya, dermawannya Nabi ada pada diri Utsman, keluasan ilmu Nabi ada pada Ali. Benar seperti itu, jelas tidak? Itulah Khulafa Ar-Rasyidun. Jadi untuk menerjemahkan 23 tahun fase kenabian itu butuh 30 tahun di 4 sahabat ini, jelas tidak? Menerjemahkan kan? Jadi nggak bisa, Nabi itu lengkap sekali, Nabi itu sempurna sekali gitu. Jadi untuk menerjemahkan ya kesempurnaan Nabi itu butuh waktu 30 tahun di dalam fase kekhilafan di atas manhaj kenabian yang diwakili Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Benar sekali. Ya, kalau ingin ikut di Al-Murabi itu ya, Rabu malam pada maghrib sampai jam 9 juga. Itu saya bedah, nanti saya bedah tentang Khulafa Ar-Rasyidun dan karakteristiknya, juga sebedah daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, peradaban Islam di Spanyol seperti apa, sampai kemudian sebab-sebab runtuhnya kekhilafan Islam di Turki Utsmani, Islam kapan ke Nusantara masuk, hubungan itu kita akan bedah, termasuk cara menghadirkan kebangkitan Islam. Nah, itu ada di Al-Murabi itu. Saya bahas. Di sini dibahas, biasanya kan ngajinya memang detail sekali tiap tema kita bahas. Kalau di sana memang setiap fasenya aja. Fase nubuah saya bedah, atau pertemuan di fase kekhilafahan saya bedah, fase mulkan adon dibedah nanti. Itu Pak Haji. Ada di YouTube atau ada di Instagram
Tapi udah beres sekarang, udah setengah sehari sekarang aja. Di YouTube ada itu, dicek aja nanti. Al-Murabi ya, Murabian. Cukup ya, ini yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita. Mari kita kaji sirah Nabi lebih utuh ya. Jadi memang kalau kita membedah sirah secara kronologis seperti ini. Nanti kita akan panjang lebar membedah tentang akhlak Nabi, ciri fisik Nabi, keseharian Nabi di kajian setelah ini. Namanya kajian apa? Syama'il Muhammadiyah. Itu beda lagi. Ini kan baru mengkaji sirah secara kronologis, tartibul ahdath dan fikih sirahnya. Nanti ada kajian namanya Syama'il Muhammadiyah. Nabi berapa sih ubannya? Nabi segimana sih rambutnya? Gimana Nabi berjalan, akhlak Nabi seperti apa? Kemuliaan Nabi seperti apa? Kapan Nabi bangun tidur? Itu semua ada di kajian Syama'il Muhammadiyah ya. Setelah ini tamat kita bedah kitab Imam At-Tirmizi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang kita sekarang kaji ini kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini kitab yang sangat bagus, tidak panjang, ya sederhana bahasanya, orang awam pun bisa memahaminya insyaallah. Demikian fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.